Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Apri Baru Ginting dengan NIM 121230038, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Tunjung Wahyu Widayanti. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel dengan judul Alat Distilasi Tenaga Surya yang Ramah Lingkungan untuk meningkatkan hasil minyak sirih dengan meningkatkan karakteristik organoleptik. Nah, jurnal ini merupakan jurnal energi terbarukan yang diterbitkan pada tahun 2022, ditulis oleh Aswen Depak Nanawar dan penulis-penulis lainnya. Dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan unit distilasi tenaga surya atau SDU untuk menghasilkan minyak atsiri berkualitas lebih baik dengan cara lebih ramah lingkungan. Nah, di era zaman sekarang, penggunaan energi terbarukan semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan dampak negatif dari bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Matahari ini merupakan sumber energi terbarukan yang paling melimpah, bersih, dan hemat biaya yang memiliki berbagai aplikasi dan terbukti sebagai kandidat yang menjanjikan untuk pembangkit uap sel fotovoltaik. Dapat secara langsung menghasilkan listrik dari tata surya dan mengakumulasikan radiasi matahari dalam fluida perpindahan panas untuk menghasilkan uap. Jadi, uap yang dihasilkan dari energi matahari dapat memfasilitasi ekstraksi minyak esensial dari tanaman obat dan aromatik dan membantu mengurangi dari polusi lingkungan. Definisi dari minyak atsiri ini merupakan cairan hidrofobik pekat yang terdiri dari senyawa organik volatil seperti terpen dan felipropanoid dan memberikan aroma dan karakteristik khas pada tanaman aromatik. Senyawa ini dihasilkan melalui proses biokimia dalam tanaman dan terkandung dalam berbagai bagian tanaman, seperti daun, bunga, dan akar. Kualitas dan komposisi minyak atsiri ini dapat bervariasi tergantung pada metode ekstraksi yang digunakan serta faktor-faktor lingkungan dan genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Nah, minyak atsiri ini memiliki banyak sekali manfaat yang bernilai tinggi digunakan untuk dalam berbagai industri seperti kesehatan, kosmetik, wewangian, dan makanan. Dalam dunia kesehatan, minyak atsiri memiliki banyak sekali eh, aplikasi dalam minyak atsiri seperti pengobatan tradisional termasuk dalam sistem pengobatan Ayurveda dan yang memanfaatkan sifat sifat antimikroba, antiinflamasi, dan relaksasi dari minyak-minyak ini. Selain itu, minyak atsiri ini digunakan secara luas dalam industri kosmetik, sebagai bahan baku parfum, serta dalam produk perawatan kulit. Dalam industri makanan juga, minyak atsiri berfungsi sebagai penambahan rasa alami dan pengawet. Nah, minyak atsiri ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu ada sifat mudah menguap. Minyak atsiri memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga dapat menguap dengan cepat pada suhu ruang. Sifat ini juga memungkinkan aroma khas minyak atsiri tercium dengan mudah, yang membuatnya sangat berguna dalam parfum, aromaterapi, dan produk-produk pewangi. Proses penguapan ini terjadi karena kandungan senyawa seperti monoterpen yang ringan dan mudah terlepas ke dalam udara. Nah, untuk sifat yang kedua itu ada aroma yang sangat kuat. Sebagai zat yang tidak tercampur dengan air, minyak atsiri bersifat hidrofobik. Sifat ini memungkinkan minyak atsiri larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan atau minyak nabati lainnya. Dalam penggunaannya, minyak atsiri ini seringkali diencerkan terlebih dahulu untuk memastikan aplikasinya aman dan efektif terutama dalam perawatan kosmetik. Kemudian itu ada antimikroba. Banyak minyak atsiri memiliki sifat antimikroba baik dalam antibakteri, anti jamur, maupun antivirus. Contohnya adalah minyak tea tree.
yang efektif melawan infeksi kulit. Sifat ini menjadikan atsiri populer dalam produk perawatan kesehatan, pengobatan alami, dan pembersihan rumah tangga. Kita masuk ke dalam definisi distilasi. Distilasi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Proses ini melibatkan pemanasan campuran hingga salah satu komponen akan menguap. Kemudian uap tersebut akan didinginkan kembali menjadi cairan melalui kondensasi untuk terkumpul secara terpisah. Teknik penyulingan ini memiliki keunggulan dalam mengekstraksi minyak kasir murni dengan cara menguap esensi yang mudah menguap dari bahan tanaman tanpa residu pelarut. Namun, mayoritas petani penanam tanaman di seluruh dunia menggunakan unit penyulingan desain yang primitif seperti Clevenger. Nah, proses distilasi konvensional yang digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri seperti alat tipe yang sudah dijelaskan tadi, Clevenger, dan distilasi berbasis biomasa kayu menghadapi berbagai masalah signifikan, salah satunya yaitu tingginya emisi karbon yang dihasilkan akibat pembakaran kayu yang menyumbang pada polusi dan perubahan iklim. Nah, proses distilasi ini menggunakan kayu sebagai bahan bakar menghasilkan hingga 98,64 kg CO karbon oksida per hari untuk setiap batch produksi. Nah, selain itu, biaya operasional yang tinggi akibat ketergantungan pada bahan bakar kayu ini juga dapat menjadi beban bagi para petani dan pengusaha kecil yang mengendalikan distilasi untuk mengekstraksi minyak atsiri. Lebih lanjut, proses distilasi konvensional yang masih banyak digunakan dalam ekstraksi minyak atsiri seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang tidak konsisten. Salah satu masalah utama adalah ketidakstabilan suhu dan tekanan selama proses distilasi. Terutama dalam distilasi sistem yang berbasis kayu, ketidakstabilan ini dapat menyebabkan hilangnya senyawa-senyawa volatil yang penting seperti linalol dan metil kalsium yang memiliki dampak besar pada kualitas organoleptik minyak. Kehilangan senyawa-senyawa ini dapat mempengaruhi aroma dan sifat dari minyak atsiri tersebut, tetapi juga dapat mengurangi daya tarik produk di dalam pasar. Selain itu juga proses distilasi ini kurang efisien dan seringkali memperpanjang waktu dibutuhkan untuk menghasilkan minyak, mengakibatkan peningkatan biaya operasional. Nah, akibatnya hasil minyak atsiri diperoleh batch menjadi lebih rendah, yang pada gilirannya menurunkan kualitas keseluruhan produk. Dengan tantangan-tantangan ini, jelas bahwa pendekatan yang lebih modern dan efisien seperti penyulingan tenaga surya yang sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil dan kualitas minyak atsiri, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi, penelitian ini dipaparkan dalam jurnal ini mengusulkan penggunaan dari unit distilasi tenaga surya atau SDU yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak atsiri dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Unit ini memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam distilasi. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi bahan emisi karbon. SDU yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses distilasi menggunakan energi surya tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan hasil dan kualitas minyak atsiri dengan kemampuan menghasilkan minyak atsiri dengan kandungan linalol yang lebih tinggi. Nah, sistem distilasi ini dapat membantu para petani untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi, dan sistem distilasi ini dapat membantu para petani
untuk lebih ekonomis. Dengan memanfaatkan potensi energi surya yang melimpah di negara tropis seperti India dan juga termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. SDU ini menawarkan polusi berkelanjutan bagi industri minyak asiri sekaligus mendukung upaya pengurangan polusi dan perubahan iklim. Kita masuk ke dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Bahan yang digunakan yaitu ada spesies Ocinophar simsisir dan kemotipe kaya Clavibetol Ocinum 100 dan ada Ocinum yang 102. Ketiga jenis tanaman ini dipilih dengan cermat karena memiliki nilai komersial yang tinggi dan kandungan senyawa volatil yang kaya. Senyawa-senyawa ini seperti linalol dikenal sebagai biomarker penting yang memberikan aroma khas yang sangat dihargai dalam industri minyak asiri. Selain itu, metil kafikol juga menjadi sorotan karena sifat organoleptiknya yang unggul yang memberikan karakteristik aroma dan rasa yang diinginkan pada berbagai aplikasi. Dengan keunggulan ketiga ini, tanaman ini menawarkan populasi besar untuk dijadikan sumber asiri yang berkualitas tinggi. Nah, ekstraksi minyak asiri tanaman ini dirancang untuk dilakukan kurang dari 5 jam. Durasi yang relatif singkat ini sangat menguntungkan karena memungkinkan proses distilasi yang efisiensi tanpa mengorbankan kualitas hasil asiri. Proses yang cepat ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu dalam menjaga integritas senyawa volatil sehingga hasil minyak asiri ini diperoleh memiliki konsentrasi yang tinggi dari senyawa yang diinginkan. Nah, untuk setiap batch eksperimen digunakan bahan tanaman sebanyak 20 kg. Sebelum dimasukkan ke dalam tangki penampungan, tanaman akan dipotong-potong sesuai ukuran, bentuk, dan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap bagian tanaman dapat terpapar uap panas secara merata selama proses distilasi. Pemotongan ini dilakukan dengan hati-hati untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang seperti ukuran atau ketebalan agar tidak merusak struktur sel tanaman mengandung senyawa volatil. Dengan cara ini, potongan-potongan tanaman yang lebih kecil dan seragam akan memungkinkan ekstraksi yang lebih efisien sehingga meningkatkan hasil minyak asiri yang dihasilkan. Dengan persiapan yang matang dan metode ekstraksi yang efisien, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan minyak asiri yang berkualitas tinggi yang dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi masing-masing tanaman dalam industri minyak asiri. Oke, jadi unit distilasi tenaga surya ini yaitu ada yang pertama, kita lihat dapat yang gambar 1 itu merupakan panel surya dengan kapasitas 5 kW. Terus yang kedua, 2A itu merupakan pengukur energi, B itu merupakan elemen pemanas, C voltmeter, 3 itu merupakan distilasi, dan yang nomor 4 itu merupakan rangkai kisi-kisi yang berongga. Kemudian 5 itu merupakan garis resirkulasi, dan yang ke-6 itu ada kolom yang dikemas. Yang ke-7 itu ada kondensor, cangkang, dan tabung. Dan yang ke-8 ini merupakan penerima minyaknya. Kita masuk ke dalam detail dari alat-alat tersebut. Yang pertama itu ada yang kita bahas untuk kali ini. Yang pertama itu ada tangki penampung tanaman. Nah, tangki ini tangki ini merupakan tangki yang setinggi 70 cm dengan diameter inci
66 cm dengan diameter dalam 55 cm yang terbuat dari lembaran baja tahan karat, dan tangki ini terdiri dari rangka kisi-kisi jaringan yang terhubung dan berlubang yang berdiameter kecil 44 mm yang dipasang di bagian bawah tangki yang memungkinkan uap akan masuk ke dalam tanaman dan memberikan suhu yang diperlukan untuk mengangkat jaringan dan melepaskan minyak atsiri. Karena kisi-kisi jaringan ini memiliki lubang diameter yang sangat kecil, yaitu 4 mm, maka akan dapat menghindari kontak langsung dengan air dan hanya memungkinkan uap untuk melewatinya. Tangki penampung ini tanaman tertanam dalam elemen pemanas resistif. Jauh di dalam air di bagian bawah tangki dan di bawah bingkai kisi-kisi jaringan akan menghasilkan uap yang seragam dan juga menghindari kontak langsung antara bahan dengan tanaman dan air. Penyulingan ini masih ditutupi dengan selimut isolasi untuk menjaga suhu di dalam tangki untuk menghangatkan dan memecahkan jaringan, bahan, dan tanaman untuk melepaskan minyak atsiri. Selanjutnya, kita akan bahas pada detail rangka kisi-kisi jaringan dan batangan katrol rantai dengan tampilan atas dan samping. Nah, deskripsi alat ini merupakan alat penyulingannya. Alat penyulingan yang ditunjukkan pada gambar 5 memiliki desain silinder yang inovatif dan dirancang khusus untuk mendukung efisiensi dalam proses ekstraksi minyak atsiri. Bagian bawah alat ini dilengkapi dengan bingkai kisi-kisi yang berlubang dan yang berfungsi sebagai platform penampung bahan tanaman. Nah, desain berlubang ini pada bingkai ini memungkinkan uap panas dengan mudah menembus dan menyebar luas ke seluruh bahan tanaman sehingga memaksimalkan kontak antara uap dan senyawa-senyawa volatil yang terkandung dalam tanaman. Nah, sistem penguncian otomatis yang terkandung pada bingkai kisi-kisi ini adalah fitur penting yang meningkatkan keselamatan dan kemudahan penggunaan alat. Dengan adanya sistem ini, penggunaan dapat dengan cepat mengunci dan membuka bingkai sehingga memudahkan dalam proses pemuatan dan bongkar muat bahan tanaman. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan pada proses distilasi, mengingat suhu tinggi yang terlibat. Nah, di samping itu, alat penyulingan dilengkapi dengan rantai yang terhubung, yang berfungsi sebagai penghubung antara bingkai kisi dan katrol rantai. Rantai ini memudahkan pengguna dalam memanipulasi bingkai kisi dan memungkinkan untuk pengangkat dan penurunan bahan tanaman yang lebih efisien. Dengan menggunakan katrol rantai, proses pemindahan bahan menjadi lebih mudah dan ringan, mengurangi beban fisik yang harus ditanggung oleh pengguna. Nah, desain dari ini merupakan fungsional dari alat penyulingan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalani setiap proses distilasi. Dengan fitur-fitur ini, alat penyulingan berbentuk silinder ini menjadi solusi yang ideal dan untuk ekstraksi minyak atsiri, memastikan hasil yang lebih optimal sambil mempertahankan keamanan dan kenyamanan dalam proses penggunaannya. Jadi intinya ini merupakan tempat menahan bahan tanaman selama proses distilasi untuk yang memungkinkan distribusi uap panas secara merata. Selanjutnya itu ada kolom yang dikemas yang ditunjukkan pada gambar 6. Ini merupakan detail dari kolom yang dikemas. 6A pembukaan kolom yang dikemas, 6B pengemasan jaringan kabel bungkus ganda, dan 6C ini merupakan jaket isolasi.
Nah, bagian atas tangki distilasi dirancang memanjang keluar dan terhubung dengan kolom yang dikemas, yang merupakan komponen penting dalam sistem penyulingan. Kolom ini dilengkapi dengan bukaan jaringan yang diikat dengan pipa, memungkinkan hanya uap dan campuran uap minyak asiri yang dapat masuk dengan mudah. Nah, desain ini memastikan bahwa proses distilasi berlangsung dengan efisien dengan meminimalkan kemungkinan kontaminasi dari bahan luar. Nah, di bawah kolom ini, kolom yang dikemas, terdapat kemasan wire mesh, bungkus ganda yang panjang. Kemasan ini dirancang khusus untuk memberikan ketahanan yang optimal terhadap partikel kotoran atau debu yang memungkinkan terbawa oleh uap minyak atsiri saat bergerak ke atas. Dengan ukuran dan struktur yang disesuaikan, kemasan jaring ini bertindak sebagai filter efektif menghalang masuknya kotoran dan menjaga kemurnian uap yang dihasilkan. Nah, proses ini sangat penting karena kotoran yang terjebak dalam campuran minyak uap dan dapat mempengaruhi kualitas minyak asiri yang dihasilkan dengan menghilangkan kontaminan yang cukup besar. Kolom yang dikemas memastikan bahwa hanya uap minyak asiri murni yang dapat melanjutkan dan menjalankan melalui sistem. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk akhir, tetapi juga memaksimalkan efisiensi ekstraksi. Nah, selain kolom yang dikemas, berfungsi untuk meningkatkan waktu kontak antara uap dan tanaman, yang pada gilirannya membantu dalam menghilangkan senyawa volatil yang lebih baik. Dengan desain yang cermat, sistem ini mampu memaksimalkan aliran uap, memastikan bahwa senyawa yang berharga sepenuhnya diekstraksi sebelum memasuki tahap kondensasi. Keseluruhan proses ini akan berkontribusi pada hasil yang lebih optimal dan kualitas minyak asiri yang lebih tinggi, menjadikan sistem penyulingan tenaga surya ini sebagai solusi yang efektif dalam industri ekstraksi minyak asiri. Nah, untuk gambar yang ketujuh ini merupakan detail dari penerima minyak. Nah, penerima minyak dalam sistem penyulingan tenaga surya atau SDU ini memiliki peran penting dalam pemisahan minyak asiri dari campuran yang dihasilkan selama proses distilasi. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan perbedaan densitas antara minyak asiri air dan minyak asiri yang lebih ringan. Seperti banyak jenis minyak esensial yang umum akan mengapung di atas air, memudahkan proses pengumpulan, dan di sisi lain untuk minyak atsiri yang lebih berat seperti minyak vetiver yang disediakan saluran dry nest bahwa yang berfungsi untuk mengumpulkan minyak atsiri secara efisien. Dengan cara ini, kedua jenis minyak dapat dipisahkan dengan tepat, memastikan bahwa hasil minyak yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi. Salah satu fitur penting dari sistem ini adalah jalur reflux. Nah, ini memungkinkan pengembalian air berlebih ke tangki distilasi untuk digunakan kembali, dan proses ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga secara signifikan mengurangi pemborosan air yang merupakan sumber daya berharga dalam industri pertanian. Dengan memanfaatkan air yang sudah hangat, sistem ini juga membantu menjaga suhu optimal untuk bahan tanaman selama proses distilasi, yang penting untuk mempertahankan kualitas minyak asiri yang dihasilkan. Nah, rakitan penerima minyak juga dirancang dengan sambungan kaca. Nah, bentuk ini untuk memberikan keuntungan visual bagi pengguna. Kemampuan ini untuk memantau proses pemisahan minyak secara langsung memungkinkan penggunaan untuk mengawasi efisiensi sistem yang lebih baik. Dengan demikian, jika ada masalah yang muncul, pengguna dapat segera melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem,
tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan secara batch produksi minyak asiri yang dihasilkan. Nah, secara keseluruhan, penerima minyak dengan jalur refleks ini berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas sistem penyulingan tenaga surya, menjadikan solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam industri ekstraksi minyak asiri. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan langkah kerja dalam proses minyak asiri berbasis SDU. Yang pertama itu dilakukan dengan mengumpulkan energi dalam panel surya ini. Panel surya ini akan terpasang pada unit tersebut. Panel surya ini dirancang untuk menangkap radiasi matahari secara maksimal dan mengonversi menjadi energi listrik yang berkapasitas total 5 kW, dan panel-panel ini mampu menghasilkan daya yang cukup untuk mengoperasi seluruh unit, termasuk elemen panas yang berfungsi sebagai komponen utama dalam proses distilasi. Nah, teknologi ini memberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa, memungkinkan SDU beroperasi secara mandiri bahkan di lokasi terpencil yang tidak memiliki akses listrik, sehingga memberikan solusi yang praktis dan berkelanjutan bagi petani dan produsen-produsen kecil. Kemudian, untuk produksi uapnya, energi listrik yang dihasilkan tadi oleh panel surya yang disalurkan untuk memanaskan elemen resistif yang berada di dalam tangki berisi air. Elemen pemanas ini dirancang untuk bekerja dengan efisiensi tinggi, mampu memanaskan air hingga suhu maksimum 120 derajat Celcius dan hanya dalam waktu 20 menit saja. Nah, proses ini merupakan proses yang sangat cepat dan efisien, menghasilkan uap dalam jumlah besar yang menjadi media utama dalam ekstraksi minyak asiri dari bahan tanaman. Dengan pengendalian suhu yang tepat, sistem ini memastikan bahwa yang dihasilkan cukup untuk mengekstraksi senyawa-senyawa volatil yang dibutuhkan sekaligus meminimalkan kerugian energi. Kemudian setelah produksi uap, kemudian akan masuk ke dalam ekstraksi minyak asiri. Uap yang dihasilkan tadi kemudian diarahkan ke bahan tanaman yang diletakkan di atas bingkai kisi berlubang. Uap ini menembus jaringan tanaman, memanaskan bahan, dan melepaskan senyawa volatil seperti ilanol, eugenol, dan metil kafikol. Tergantung pada jenis tanaman yang digunakan, proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas minyak asiri tetap terjaga, dan pengaturan waktu dan suhu yang optimal dalam fase ini sangat penting untuk menghindari degradasi senyawa-senyawa yang diinginkan, sehingga hasil akhir memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian kita akan masuk ke pemurnian uap minyak. Setelah tadi proses ekstraksi minyak asiri dilakukan pemurnian uap minyak yang bergerak menuju kolom pemurnian yang dilengkapi dengan wirmes atau media penyaring lainnya. Fase ini bertujuan untuk memberikan uap dari partikel debu dan sisa bahan tanaman atau kotoran lain yang memungkinkan terbawa selama ekstraksi. Dengan cara ini hasilnya adalah uap murni yang siap untuk dikondensasi menjadi cairan yang sehingga meningkatkan kemurnian minyak asiri yang dihasilkan untuk meminimalkan kontaminasi. Kemudian akan proses kondensasi. Proses kondensasi uap minyak asiri yang telah dimurnikan dialirkan ke kondensor jenis cangkang dan tabung, di mana uap tersebut didinginkan dan berubah menjadi campuran cairan yang terdiri dari minyak asiri dan air. Proses kondensasi ini berlangsung secara terus-menerus selama sekitar 3 jam.
dan memastikan bahwa senyawa volatil dari bahan tanaman berhasil diekstraksi dan dikumpulkan dalam kondensor. Kondensor ini dirancang untuk memaksimalkan area permukaan kontak antara uap dan pendingin, sehingga meningkatkan efisiensi pada proses kondensasi. Kemudian akan pemisahan minyak dan air. Setelah dikondensasi, minyak asiri akan dilakukan pemisahan minyak dan air. Cairan yang terkondensasi kemudian dikumpul dalam penerima minyak, di mana pemisah alami antara minyak asiri dan air terjadi berdasarkan perbedaan densitas. Minyak asiri yang lebih ringan dari air akan mengapung di permukaan dan dapat dikumpulkan melalui saluran khusus. Sementara itu, untuk bahan yang menghasilkan minyak lebih berat dari air, saluran dan drainase bawah disediakan agar minyak tersebut dapat terkumpul dengan efisien, dan proses pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa minyak asiri yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi. Kemudian ini ada resirkulasi air. Nah, setelah melakukan proses pemisahan minyak dan air, proses ini juga sangat penting. Air yang terkondensasi selama proses distilasi tidak dibuang begitu saja, melainkan dikembalikan ke tangki melalui jalur reflux. Sistem ini memastikan efisiensi termal yang tinggi dan memanfaatkan air yang sudah hangat untuk menjaga suhu proses, sekaligus mengurangi pemborosan air. Dengan demikian, SDU mampu mempertahankan performa yang lebih stabil tanpa memerlukan pengisian ulang air dan menjadikan pilihan berkelanjutan operasional. Memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi secara optimal dengan dampak lingkungan yang minimal. Nah, dalam penelitian ini juga dilakukan percobaan menggunakan tipe Clevenger yang sering dilakukan oleh para petani sebelumnya. Percobaan ini dilakukan serupa dengan menggunakan bahan tanaman yang sama untuk ekstraksi minyak asiri dengan menggunakan tipe alat ini, yaitu Clevenger. Dengan hasil peroleh Clevenger dibandingkan alat penyulingan aromatik tenaga surya saat ini. Dalam proses ini berbagai macam bagian udara tanaman aromatik yang dimasukkan ke dalam labu distilasi. Kapasitas labu ini adalah 5 liter. Setelah itu, bahan tanaman ditempatkan dalam labu alas bulat. Nah, kemudian setelah diuapkan akan dipindahkan ke dalam kondensor. Proses ini selesai dalam waktu 4 jam. Setelah proses selesai, minyak dikumpulkan melalui saluran pembuangan minyak, dan minyak akan diekstraksi adalah dikeringkan di atas A2SO4 dan anhidrat dan disimpan dalam lemari es sebelum analisis. Oke, lanjut kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Ini merupakan kondisi dari eksperimental. Energi untuk didistilasi dihasilkan dari intensitas matahari dengan puncak radiasi dan suhu atmosfer. Terjadi antara pukul 12 dan sampai pukul 14. Uap dihasilkan melalui elemen pemanas yang terhubung ke panel surya, lalu disuntikkan ke bahan tanaman pada bingkai kisi untuk mengekstraksi minyak asiri. Uap yang membawa minyak melewati kolom kemasan untuk menyaring kotoran sebelum dikondensasi. Proses minyak dan air terkondensasi dipisah dalam penerima minyak. Dengan kelebihan air direfleks kembali meningkatkan efisiensi. Cara refleks ini membantu menjaga suhu optimal dan meningkatkan hasil minyak dalam proses yang berkelanjutan dan efisien. Kinerja unit distilasi surya.
Untuk kinerja unit distilasi ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa unit ekstraksi mampu menghasilkan uap 120 derajat Celcius dengan radiasi matahari berkisar antara 600 hingga 929 W per M yang ditunjukkan pada gambar A dan gambar B, menunjukkan data arus yang dibangkitkan, tegangan yang dibangkitkan, dan temperatur uap SDU pada saat percobaan dilakukan antara jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk penelitian ini juga menunjukkan penyulingan tenaga surya memiliki efisiensi yang tinggi dalam ekstraksi minyak asiri. Dari total 20 kg bahan tanaman yang digunakan dalam setiap batch, sekitar 70% minyak berhasil diekstraksi pada jam pertama penyulingan. Nah, angka ini mencerminkan efektivitas awal dari proses distilasi, di mana uap panas dan dihasilkan dengan cepat menembus jaringan tanaman dan melepaskan senyawa-senyawa volatil yang terkandung di dalamnya. Pada jam kedua, sekitar 20% total minyak diekstraksi, menunjukkan bahwa proses masih berlanjut dengan baik meskipun laju ekstraksi mulai melambat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya konsentrasi senyawa volatil yang tersisa dalam bahan tanaman setelah jam pertama, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mengeluarkan minyak yang tersisa. Untuk sisa yang 10%, minyak diekstraksi pada jam ketiga, menandakan bahwa sementara sebagian besar kandungan minyak sudah berhasil diekstraksi, masih ada senyawa-senyawa yang dapat diambil meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun penyulingan bertambah, hasil yang diperoleh tetap signifikan dan setiap tahap penyulingan memberikan kontribusi terhadap total hasil akhirnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan tenaga surya mampu mengekstraksi minyak dari batch 20 kg dalam waktu total 3 jam. Kecepatan dan efisiensi ini menjadikan sistem ini sebagai pilihan yang menarik untuk industri minyak asiri, di mana waktu dan kualitas hasil merupakan faktor kunci. Dengan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi, sistem penyulingan tenaga surya ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan dalam proses distilasi minyak asiri. Untuk selanjutnya, kandungan minyak dari 3 hibrida yang dalam percobaan ini menunjukkan bahwa pada ketiga kultivar Osinum yang diekstrak dengan SDU dengan minyak asiri yang diekstrak dengan tipe Cleveger, dan kandungan minyak maksimum terlihat pada Osinum 100. Yaitu 0,73% dibandingkan dengan yang lainnya, menunjukkan keampuhan ekstraksi SDU dalam mengekstraksi kandungan minyak asiri maksimum. Nah, penampilan warna dan aroma minyak asiri yang diekstraksi dari SDU ini lebih baik dibandingkan dengan minyak yang diekstraksi dari Cleveger. Oleh karena itu, SDU ini dirancang secara eksklusif dan bebas polusi dapat memberikan perolehan minyak yang lebih baik dan kualitas lebih baik. Selanjutnya, untuk biaya operasional dari ekstraksi minyak asiri ini, perbandingan antara unit distilasi berbasis kayu konvensional dengan SDU tadi di bawah kondisi iklim eksperimental yang sama juga diberikan pada tabel ini, tabel 5. Hal ini menunjukkan perbandingan biaya yang baik antara unit penyulingan tenaga surya dan unit penyulingan berbasis kayu konvensional.
Untuk kedua kelompok bahan tanam 20 kg, biaya awal di unit distilasi berbasis kayu konvensional lebih rendah, tetapi biaya operasional per batch terlalu tinggi pada penyulingan berbahan dasar kayu. Emisi yang dihasilkan juga terlalu tinggi karena penggunaan bahan bakar kayu, sehingga tidak cocok untuk penyulingan yang bersih dan ramah lingkungan. Biaya modal awal yang diperlukan untuk unit distilasi surya memang terlalu tinggi, tetapi biaya operasional nol karena energi surya terbarukan yang tersedia secara gratis. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu efisiensi energi. Yang pertama itu kan kita bahas efisiensi energi. Penggunaan panel surya dalam proses ekstraksi minyak atsiri meningkat dan efisiensi energi yang secara signifikan dengan kemampuan untuk menghasilkan uap dalam waktu yang lebih singkat. Nah, sistem ini memungkinkan produksi minyak atsiri yang lebih cepat dan hemat biaya. Kemudian, inovasi teknologi. Di dalam penelitian ini memperkenalkan sistem penyulingan tenaga surya yang inovatif yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang melimpah. Sistem ini menjadi solusi yang relevan dan konteks berkelanjutan. Kemudian kita bahas kualitas produknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode penyulingan yang diusulkan menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas lebih tinggi dan peningkatan persentase biomarker seperti linalol dan metil kafikol menegaskan bahwa proses ini tidak hanya efisien tetapi juga efektif dalam menghasilkan produk dengan karakteristik organoleptik yang superior. Kemudian kita membahas kelebihan untuk penghematan sumber daya. Dengan mengurangi konsumsi kayu yang diperlukan untuk proses penyulingan tradisional, sistem ini berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam. Hal ini juga berdampak positif pada pengurangan emisi karbon, menjadikan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk potensi ekonomi, dengan meningkatkan hasil dan kualitas minyak atsiri, penelitian ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan tidak hanya mendukung kesejahteraan individual, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian berbasis pertanian dan secara keseluruhan, yang sangat penting bagi komunitas pedesaan. Untuk dari kekurangan dari jurnal ini, yang kita bahas pertama itu ada skala penerapan. Meskipun sistem penyulingan tenaga surya ini menjanjikan, investasi awal yang diperlukan untuk mengimplementasikannya mungkin cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi para petani kecil atau komoditas dengan sumber daya terbatas yang mungkin tidak mampu membiayai pengadaan peralatan yang diperlukan. Kemudian, ketergantungan pada cuaca. Efektivitas sistem penyulingan ini sangat bergantung pada ketersediaan sinar matahari. Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti hujan atau awan yang tebal, proses ekstraksi dapat terganggu sehingga mempengaruhi hasil dan efisiensi operasional. Kemudian kita bahas kurangnya uji coba dalam jangka panjang. Penelitian yang ada mungkin belum mencakup analisis jangka panjang mengenai keandalan dan daya tahan sistem penyulingan. Yang diusulkan penting untuk melakukan studi lebih lanjut untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi secara operasional dalam berbagai kondisi selama periode yang waktu lebih lama. Kemudian kita bahas kekurangan dari variabel hasil. Hasil ekstraksi minyak sirih dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman.
yang digunakan serta kondisi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua tanaman aromatik mungkin memberikan hasil yang optimal dengan metode penyulingan tenaga surya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan tanaman mana yang paling sesuai dengan penerapan proses destilasi tenaga surya. Jadi, kesimpulannya dari jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem penyulingan tenaga surya yang ramah lingkungan untuk ekstraksi minyak atsiri. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang sering terkait dengan metode penyulingan tradisional. Nah, keunggulan dari inovasi ini seperti penghematan sumber daya dan potensi peningkatan pendapatan bagi petani menunjukkan bahwa pendekatan ini layak untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas. Namun, tantangan ini seperti biaya investasi awal, ketergantungan pada kondisi cuaca, dan kebutuhan akan pelatihan untuk penggunaan yang harus diperhatikan. Meskipun penelitian ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi kendalaan dan efektivitas sistem dalam jangka panjang, serta untuk memastikan bahwa metode ini dapat diadaptasi untuk berbagai jenis tanaman aromatik. Nah, secara keseluruhan, peneliti ini membuka jalan bagi solusi yang lebih berkelanjutan dalam industri minyak atsiri dan memberikan wawasan penting tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, sistem penyulingan tenaga surya ini berpotensi menjadi model yang ideal untuk produksi minyak atsiri yang efisiensi dan berkelanjutan di masa depan. Jadi ini merupakan jurnal yang saya gunakan yang diambil dari Science Direct. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga dengan hasil review artikel ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.